Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Afwan Ajeng Anindiana Bahiroh dengan NIM 123002342 dari Prodi S1 Kebidanan di Fakultas Keperawatan dan Kebidanan di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Yang pertama, kita akan membahas tentang biolistrik dan mengenai sel saraf dan jantung. Nah, di situ ada gambar yang bisa kalian lihat. Contoh gambar sel saraf. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang sel saraf atau neuron. Di sini sistem saraf terdiri atas sel-sel saraf yang disebut neuron. Nah, neuron bergabung membentuk suatu jaringan untuk mengantarkan impuls atau rangsangan. Nah, satu sel saraf tersusun dari badan sel, dendrit, dan akson. Nah, badan sel saraf merupakan bagian yang paling besar dari sel saraf. Badan sel berfungsi untuk menerima rangsangan. Yang kedua ada dendrit, adalah serabut sel saraf pendek dan bercabang-cabang. Nah, dendrit ini merupakan perluasan dari badan sel dendrit. Nah, sel dendrit sendiri berfungsi untuk menerima dan mengantarkan rangsangan. Nah, selanjutnya ada akson atau disebut juga dengan neurit. Nah, neurit adalah serabut sel saraf panjang yang merupakan perjuluran sitoplasma badan sel. Nah, di dalam neurit terdapat benang-benang halus yang disebut dengan neurofibril. Nah, neurofibril dibungkus oleh beberapa lapis laput yang banyak mengandung sel lemak atau mengandung zat lemak. Nah, berdasarkan struktur fungsinya, sel saraf dapat dibagi menjadi 3 macam. Nah, yang pertama ada sel saraf sensori yang berfungsi untuk menghantar impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Dan yang kedua ada sel saraf motor yang berfungsi untuk mengirim impuls dari sistem saraf pusat ke otot atau kelenjar yang tumbuh terhadap rangsangan. Nah, selanjutnya ada yang ketiga, sel saraf intermediate. Nah, sel ini juga disebut dengan sel saraf asosiasi yang berfungsi untuk sel ini dapat ditemukan di dalam sistem saraf pusat dan berfungsi untuk menghubungkan sel saraf motorik dengan sel saraf sensori atau berhubungan dengan sel saraf lainnya yang ada di dalam sistem saraf pusat. Nah, di sini fungsi sistem saraf sendiri ada 3. Yang pertama adalah reseptor sensori, yang kedua ada integrasi, dan yang ketiga ada efektor. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang mekanisme depolarisasi, repolarisasi potensial aksi, dan perlambatan potensial. Nah, yang pertama, depolarisasi adalah keadaan yang dimana saraf sedang menjalankan rangsang. Nah, keterbalikan dari proses polarisasi, sehingga pada keadaan ini, muatan yang lebih negatif berada di sisi luar membran, sedangkan muatan yang lebih positif berada di sisi kiri membran, atau di sisi depan membran. Repolarisasi dalam keadaan repolarisasi, potensial membran berubah diri positif di sisi lain, di sisi dalam menuju kembali ke negatif di sisi dalam. Nah, tahapan repolarisasi diawali dari suatu titik dan merambat ke seluruh permukaan membran sel. Nah, selanjutnya ada perambatan potensial aksi. Nah, potensial aksi berawal dari bukit akson, yaitu penonjolan antara akson dan soma. Depolarisasi menyebabkan wilayah sekitarnya mengalami perubahan polarisasi yang membuka kanci-kanci ion yang berpengaruh oleh perbedaan.
Nah, mekanisme pengantaran impuls. Nah, impuls sendiri adalah rangsangan yang berupa aliran listrik dan merambat pada serabut saraf. Nah, pengantaran impuls terjadi secara konduksi yang melibatkan pompa ion Na+ dan K+. Nah, mekanisme pengantaran impuls terjadi melalui 3. Nah, selanjutnya ada mekanisme sinyal listrik dari otot dan jantung. Nah, sinyal listrik dari otot atau yang disebut juga dengan elektromiogram. Nah, sebuah otot terdiri dari banyak unit motorik. Nah, satu unit motorik terdiri dari satu cabang neuron dari batang otak atau cardiospinalis dan 25 sampai 2000 jarak saraf sel yang berhubungan. Nah, sinyal listrik dari jantung atau elektrokardiogram, kerja jantung yang ritmis dikendalikan oleh satu sinyal listrik yang diawali oleh stimulasi spontan sel-sel otot khusus yang terletak di atrium kanan. Sel-sel ini membentuk modus atau petnacu. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi laju kelistrikan saraf. Nah, di sini ada 3 contohnya. Yang pertama ada diameter serabut atau sel saraf. Yang kedua ada selubung mielin, daerah akson yang tertutup melelin. Dan yang terakhir ada temperatur hingga ambang batas tertentu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang jantung. Nah, ini ada bagian-bagian organ jantung, bisa dilihat di gambar contohnya. Jantung merupakan organ penting yang bertugas memompa darah dalam tubuh. Nah, jantung memiliki ukuran sedikit lebih besar dari kepalan tangan, yakni sekitar 200 hingga 425 gram. Nah, di sini ada contoh organ dari jantung. Yang pertama ada vena. Vena di sini adalah pembuluh darah yang satu yang membawa darah yang miskin oksigen dari seluruh tubuh untuk kembali ke jantung. Yang kedua ada aorta, memasukkan darah ke seluruh tubuh melalui cabang arteri. Penyakit dalam aorta dapat menyebabkan penyempitan dan penggelembungan arteri yang abnormal. Yang ketiga ada arteri pulmonalis, adalah pembuluh darah besar yang keluar dari jantung dan menuju ke paru-paru. Selanjutnya ada ventricle dextra yang berfungsi untuk memompa darah ke paru-paru yang kaya akan CO2. Nah, selanjutnya ada ventricle sinistra yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh yang kaya akan O2. Selanjutnya kita akan membahas tentang konduksi jantung. Nah, konduksi jantung terdiri dari otot-otot jantung khusus yang termodifikasi dan mampu menghasilkan aktivitas listrik secara spontan dan mengantarkannya ke Selanjutnya ada perbedaan antara otot polos, otot jantung. Nah, di sini otot polos memiliki satu inti di setiap selnya, di mana inti selnya terletak di tengah sel. Nah, otot jantung memiliki 1-2 inti di setiap selnya yang terletak di tengah. Nah, kalau otot lurik memiliki jumlah inti di banyak yang terletak di